Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Rivo Friski Putranda Cavalera dari jurusan Teknik Prodi Teknik Informatika kelas 2023D. NIM saya 23051204100. Di sini saya akan mengerjakan tugas sistem operasi, di mana tugas ini temanya adalah menjelaskan apa saja jenis-jenis memori komputer. Baiklah, saya mulai langsung. Pertama, apa itu memori? Memori adalah perangkat keras yang terdapat pada sistem komputer, di mana perangkat ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi atau instruksi baik secara sementara maupun permanen. Bagaimana cara kerja penyimpanan memori? Sama halnya seperti otak yang dapat digunakan untuk menyimpan kenangan dan mengingat kembali kenangan tersebut. Memori komputer juga dapat menyimpan kenangan tersebut dalam bentuk data yang disebut dengan bits. Bits atau binary digits adalah unit dasar dalam memori komputer yang dapat digunakan untuk mengukur kapasitas, alamat, lebar, dan luasnya data. Nah, setiap bits nantinya akan disimpan di dalam komponen kecil RAM yang disebut dengan sel. Setiap sel memiliki penamaan alamat yang unik, yang terdiri dari urutan bilangan 0 dan 1, di mana alamat tersebut nantinya dapat digunakan untuk menyimpan ataupun mengakses data. Nah, jenis-jenis memori komputer apabila dikategorikan berdasarkan ruang atau lokasi, terdapat 4 jenis memori yang terdapat pada sistem komputer, yaitu memori primer, memori sekunder, memori cache, dan memori register. Untuk yang pertama adalah memori primer. Memori primer juga dikenal sebagai memori utama, adalah jenis memori yang dapat berkomunikasi langsung dengan CPU di dalam sebuah komputer, di mana memori ini adalah tempat di mana data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU disimpan secara sementara selama komputer sedang beroperasi. Karakteristik dari memori primer adalah memiliki kecepatan yang tinggi. Hal ini memungkinkan untuk memori membaca dan menulis ulang perintah dengan instan. Memori primer juga bersifat volatile, yang berarti data di dalam memori akan hilang apabila tidak dialiri daya listrik atau sistem sedang dalam keadaan mati. Berikut adalah jenis-jenis memori utama yang nanti dicabangkan menjadi RAM, Random Access Memory, dan ROM, Read Only Memory. RAM, salah satu jenis memori utama yang memiliki akses ke CPU paling lebih dekat dan cepat. Perangkat keras ini dapat menyimpan dan membaca data secara sementara dikarenakan sifatnya yang volatile. RAM terdiri dari 3 jenis, antara lain DRAM, SRAM, dan VRAM. DRAM, Dynamic Random Access Memory, adalah jenis memori utama yang digunakan dalam sistem komputer untuk menyimpan dinamik data dalam RAM. Setiap sel dalam DRAM terdiri dari kapasitor dan transistor yang berukuran sangat kecil, sehingga memungkinkan untuk menyimpan jutaan komponen dalam satu chip. SRAM, Static Random Access Memory, sama seperti DRAM, bedanya hanya pada efisiensi dalam penggunaan dayanya yang statis, di mana data dalam setiap sel tidak perlu di-refresh secara teratur, sekaligus membuatnya lebih cepat dalam akses dan membaca data bila dibandingkan dengan DRAM. Selanjutnya, VRAM. VRAM adalah singkatan dari Video Random Access Memory atau Virtual Random Access Memory. Ini adalah jenis memori yang digunakan oleh kartu grafis atau GPU, Graphic Processing Unit, dalam sebuah komputer. VRAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data grafis yang sedang diproses atau ditampilkan oleh kartu grafis. VRAM umumnya digunakan untuk proses rendering gambar atau video yang nantinya akan ditampilkan di layar. Dan juga VRAM atau GPU memiliki role yang sangat penting pada industri desain grafis maupun game, di mana dapat mempercepat proses render dan membuat layar menjadi lebih responsif. Oke, selanjutnya ROM, Read Only Memory.
Salah satu jenis memori komputer yang dapat menyimpan data atau instruksi secara permanen namun tidak dapat dirubah atau dihapus setelah diprogram di dalam chip. Instruksi itu mencakup keperluan booting sistem komputer yang diikuti oleh firmware atau BIOS. ROM bersifat non-volatile, artinya informasi yang disimpan tidak dapat hilang bahkan ketika daya dimatikan atau sistem dimatikan. Terdapat 5 jenis read-only memory, yaitu adalah MROM, Mass Read-Only Memory, PROM, Programmable Read-Only Memory, EEPROM, Erasable and Programmable Read-Only Memory, EEPROM, Electrically Erasable and Programmable Read-Only Memory, dan juga Flash ROM. MROM, Mass Read-Only Memory, adalah jenis read-only tertua yang program atau datanya telah dikonfigurasi sebelumnya oleh manufaktur. Oleh karena itu, program atau instruksi yang disimpan dalam chip MROM biasanya berisikan data natif dari sistem komputer tersebut, contohnya BIOS. PROM, Programmable Read-Only Memory. Ini adalah jenis ROM digital di mana pengguna dapat menulis semua jenis informasi atau program hanya sekali menggunakan program PROM khusus atau perangkat bening PROM. Setelah itu, data atau instruksi tidak dapat dirubah atau dihapus lagi. Mungkin sama kayak itu sama kayak itu yang Windows Product Key, dimana ketika produk Windows telah diaktifasi, ada kemungkinan kalau datanya itu akan membaca di dalam hard disk ataupun motherboard pengguna. Tapi kalau biasanya dari pengalaman saya sih hard disk ataupun SSD atau NVMe itu. Lanjut, EEPROM, Erasable and Programmable Read-Only Memory, adalah jenis ROM di mana data yang disimpan dapat dihapus dan diprogram ulang hanya sekali dalam memori EEPROM. Memori ini adalah chip memori non-volatile yang dapat menyimpan data selama 10 hingga 20 tahun. Jika kita ingin menghapus data yang tersimpan dan memprogramnya kembali, pertama-tama kita harus melewatkan sinar ultraviolet selama 40 menit untuk menghapus data. Setelah itu, EEPROM baru bisa diprogram ulang. Ya, sinar ultravioletnya itu industri level yaitu perangkatnya. Lanjut, EEPROM, Electrically Erasable and Programmable Read-Only Memory. EEPROM adalah ROM yang dapat dihapus dengan menggunakan muatan listrik tegangan tinggi dan memprogramnya kembali. Memori ini juga merupakan memori non-volatile di mana data yang disimpan dapat dihapus dan diprogram ulang. EEPROM, Electrically Erasable and Programmable Read-Only Memory. EEPROM adalah ROM yang dapat dihapus dengan menggunakan muatan listrik tegangan tinggi dan memprogramnya kembali. Memori ini juga merupakan memori non-volatile. Data yang disimpan dapat dihapus dan diprogram ulang hingga 10.000 kali, dan data dihapus 1 byte pada waktu yang bersamaan. Selanjutnya ada Flash ROM. Flash ROM adalah chip memori penyimpanan non-volatile yang dapat ditulis atau diprogram dalam unit kecil yang disebut blok atau sektor. Flash memory adalah bentuk EEPROM dari memori komputer, dan isi atau data tidak dapat hilang ketika list satu daya dimatikan. Hal ini jika digunakan untuk mentransfer data antara komputer dan perangkat digital. Selanjutnya, memori sekunder. Memori sekunder adalah memori yang dapat menampung sejumlah besar data secara permanen. Memori sekunder juga dikenal sebagai memori eksternal yang terdiri dari berbagai media penyimpanan seperti hard drive, USB, CD, dan flash drive, di mana data dan program komputer dapat disimpan dalam jangka panjang. Tidak seperti memori primer, memori sekunder tidak dapat diakses langsung oleh CPU. Sebagai gantinya, data
data memori sekunder pertama-tama dimuat ke dalam RAM dan kemudian dikirim ke prosesor untuk membaca dan memperbarui datanya. Berikut ini adalah karakteristik memori sekunder. Pertama, kecepatannya cenderung lebih lambat jika dibandingkan dengan memori primer. Kedua, data yang disimpan tidak akan hilang karena sifatnya yang non-volatile. Ketiga, dapat menyimpan koleksi besar dari berbagai jenis file seperti audio, video, gambar, teks, dan perangkat lunak, dan lain-lain. Keempat, semua data yang disimpan dalam memori sekunder tidak dapat hilang kecuali dihapus. Ya, meskipun dihapus itu tetap saja hilangnya itu kayak ya. Kelima, memiliki berbagai memori optik dan magnetik untuk menyimpan data. Selanjutnya, memori sekunder juga memiliki tipe-tipenya sendiri, seperti contoh hard disk. Hard disk adalah perangkat penyimpanan permanen komputer. Hard disk juga bersifat non-volatile yang secara permanen menyimpan data, program, dan file dan tidak dapat kehilangan data penyimpanan saat sumber daya komputer dimatikan. Biasanya hard disk terletak secara internal pada motherboard komputer dan yang menyimpan dan mengambil data menggunakan satu atau lebih piringan disk yang berputar cepat dan kaku di dalam casing yang tertutup atau vakum. Hard disk memiliki penyimpanan yang besar, ditemukan di setiap komputer atau laptop untuk menyimpan perangkat lunak, musik, dokumentasi teks, video, sistem operasi, dan data yang diinstal secara permanen apabila pengguna tidak menghapusnya. Selanjutnya, floppy disk. Floppy disk adalah sistem penyimpanan sekunder yang terdiri dari lapisan tipis magnetic disk fleksibel yang digunakan untuk menyimpan data elektronik seperti file komputer. Memori ini juga dikenal sebagai floppy diskette yang datang dalam 3 ukuran seperti 8 inci, 5,5 inci, dan 3,5 inci. Data yang tersimpan dari floppy disk dapat diakses melalui floppy disk drive. Selain itu, floppy disk adalah satu-satunya cara agar program baru dapat diinstal pada komputer atau cadangan informasi. Itu dulu. Jenis memori ini adalah jenis perangkat penyimpanan portable tertua yang dapat menyimpan data hingga 1,44 MB. Karena sebagian besar program berukuran lebih besar, diperlukan banyak disket untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Oleh karena itu, disket saat ini tidak digunakan lagi karena penyimpanan memorinya yang sangat rendah. CD, compact disk. CD adalah perangkat penyimpanan disk optik, singkatan dari compact disk. Ini adalah perangkat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data seperti audio, video, file, OS, file backup, dan informasi lain yang berguna untuk komputer. CD memiliki lebar 1,2 mm dan tinggi 12 cm yang dapat digunakan untuk menyimpan data berukuran sekitar 383 MB. Data tersebut ditulis menggunakan sinar laser untuk membaca dan menulis data dari CD. Ada 3 jenis CD yang ada di pasaran, yakni CD-ROM, compact disk read-only memory yang digunakan untuk menyimpan file untuk distribusi massal seperti CD audio, perangkat lunak, dan permainan komputer pada saat pembuatan. Pengguna hanya dapat membaca teks musik, video dari disk, tetapi mereka tidak dapat mengubah atau melakukan burn CD. CDR, compact disk recordable. Jenis compact disk yang digunakan untuk menulis satu kali oleh pengguna, setelah itu tidak dapat diubah atau dihapus. CDRW, compact disk rewritable. Ini adalah disk CD yang dapat ditulis ulang, sering digunakan untuk menulis atau menghapus data yang disimpan. Thumb drive atau flash disk adalah perangkat penyimpanan portable yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Perangkat ini juga dikenal sebagai USB flash drive. Biasanya digunakan untuk menyimpan dan mentransfer data yang terhubung ke komputer menggunakan port USB. Thumb drive tidak menggunakan disket untuk menyimpan datanya, melainkan ia menggunakan chip sirkuit untuk menyimpan data. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mentransfer data seperti audio, video, gambar, dan lain-lain dari satu komputer ke USB thumb drive.
Kapasitasnya dari satu komputer ke USB. Kapasitas penyimpanan dari satu komputer ke USB. Kapasitas penyimpanan USB ini dimulai dari 64 MB hingga 128 GB ataupun lebih. Selanjutnya, memory chips adalah memori komputer berbasis chip berukuran kecil yang terletak di antara CPU dan memori utama. Memori jenis ini lebih cepat, berkinerja tinggi, dan memori sementara untuk meningkatkan kinerja CPU. Memory stage menyimpan semua data dan instruksi yang sering digunakan oleh CPU komputer. Hal ini juga berguna untuk mengurai waktu akses data dari memori utama. Stage lebih cepat dari memori utama dan kadang-kadang disebut juga memori CPU karena sangat dekat dengan chip CPU. Berikut ini adalah tingkatan dari memory cache. L1 cache L1 juga dikenal sebagai cache on board internal atau primer. Itu dibangun dengan bantuan CPU, kecepatannya sangat tinggi dan ukuran cache L1 bervariasi dari 8 KB hingga 128 KB. L2 cache dikenal sebagai cache eksternal atau sekunder yang membutuhkan waktu akses cepat untuk menyimpan data sementara. L2 cache dibangun ke dalam chip terpisah di motherboard, tidak dibangun ke dalam CPU seperti L1. Ukuran cache L2 mungkin berkisar antara 128 KB hingga 1 MB. Selanjutnya L3 cache. Level cache L3 umumnya digunakan dengan kinerja dan kapasitas komputer yang tinggi. Itu dibangun ke dalam motherboard. Selanjutnya adalah memory register. Adalah tempat penyimpanan sementara untuk menyimpan dan mentransfer data dan instruksi ke komputer. Memory register termasuk memori terkecil dan tercepat dari komputer. Ini adalah bagian dari memori komputer yang terletak di CPU sebagai bentuk register. Memori register berukuran antara 16, 32, dan 64. Memori ini dapat menyimpan instruksi sementara dan data atau alamat memori yang berulang kali digunakan untuk memberikan respon yang lebih cepat ke CPU. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.